Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hendy, masih dalam pembelajaran daring materi IPA bab ketiga pertemuan pertama. Di bab ketiga kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pola-pola hereditas yang artinya pewarisan sifat pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ya kita sama-sama berdoa sebagai rasa kecintaan kita kepada Sang Pencipta kita. Semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai, perhatikan dulu materi atau KD yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah, sebentar Ibu buka dulu slide-nya. Nah, bab ketiga tentang pewarisan sifat. Ada kompetensi dasar tentunya, dan pasti ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini. Kompetensi dasarnya, karena ini adalah pertemuan pertama di bab ketiga, adalah ini untuk pengetahuannya menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup, sedangkan untuk keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Dengan tujuan pembelajarannya yang harus kita capai adalah mendefinisikan pewarisan sifat pada makhluk hidup, menjelaskan struktur DNA dan RNA, membandingkan kromosom pada laki-laki dan perempuan, menunjukkan hubungan antara kromosom, DNA, RNA terhadap karakteristik makhluk hidup, serta membuat model DNA. Sebelum kita masuk apa itu DNA, RNA, dan sebagainya, kalian harus tahu dulu pengertian dari pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk atau dari orang tuanya kepada keturunannya, yaitu kepada anaknya. Pewarisan sifat itu ada dari pewarisan yang tampak dan ada yang tidak tampak. Kita akan pelajari semuanya di bab ketiga ini. Nah, perhatikan di gambar. Organisme ada makhluk hidup. Di dalam organisme itu tersusun dari ribuan banyak sel. Ya. Sel di dalamnya, khusus di bagian inti sel, terdapat yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom akan ada genetik. Nah, di genetik inilah yang menjadi perantara atau yang berperan penting dalam pewarisan sifat. Nah, materi genetik yang tersimpan di dalam kromosom tadi, nih kromosom. Jadi kalau ditanya apa sih Bu kromosom? Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Jadi materi genetik itu adalah DNA atau RNA. Nah, kromosom sendiri dibagi menjadi dua. Ada kromosom tubuh yang dikenal dengan istilah autosom, dan yang kedua ada kromosom kelamin atau kromosom gonosom. Autosom untuk tubuh berarti yang di tubuh kita, selain pada kelamin. Kalau kelamin berarti yang perempuan dengan laki-laki. Kromosom tubuh fungsinya untuk menentukan sifat-sifat suatu organisme. Nah, kromosom tubuh dilambangkan dengan A, yang berasal dari kata autosom. Ya. Terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44 buah kromosom tubuh yang menyebar di tubuh kita. Nah, autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan, sehingga kromosomnya disebut sebagai kromosom diploid. Contoh, ada kromosom pada bagian kulit, maka itu bersifat diploid. Ketika kulit kita rusak, akan membentuk lagi kromosom yang baru, atau membentuk kulit yang baru, maka tetap membentuk sama persis seperti aslinya. Jadi tidak akan mengalami perubahan. Kemudian ada kromosom kelamin atau gonosom, berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Ya, sehingga kita punya yang namanya ada laki-laki, ada perempuan kalau pada manusia. Jika tumbuhan dan hewan, katakan itu jantan dan betina.
Nah, kromosomnya hanya terdiri dari sepasang atau 2 buah kromosom. Di mana gonosom dilambangkan dengan XY untuk laki-laki dan kromosom dengan lambang double X untuk perempuan, sehingga jumlahnya sepasang atau 2 buah kromosom. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan, sehingga disebut kromosom yang haploid karena melalui proses pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis sudah kita pelajari di pertemuan pertama bab 1. Sekarang masuk ke gen. Gen itu yang tersimpan di dalam kromosom. Apa sih gen? Nah, gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas penggalan DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Mungkin ini bahasanya asing, tapi Ibu akan bahas satu persatu. Perhatikan, kalau ini adalah selnya, ini kromosomnya, maka ini adalah gennya, di mana gen terdiri dari DNA. Ada materi DNA yang berpasangan. Nah, kalau diperbesar lagi gambarnya akan seperti ini. Ini pasangan gen. Membentuk spiral artinya ini berpasangan, di mana tersimpannya kembali ada di dalam kromosom. Kromosom ada di dalam inti sel. Nah, DNA sendiri itu kepanjangannya adalah deoksiribonukleat asid atau asam deoksiribonukleotida. Adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. Dengan fungsi yang pertama membawa informasi genetik pasti. Yang kedua membentuk RNA. Yang ketiga mengontrol aktivitas sel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. Molekul DNA disusun oleh 2 rantai nukleotida. 2 rantai nukleotida. Ya, poli itu artinya banyak. Satu rantai polinukleotida terdiri dari rangkaian nukleotida, di mana sebuah nukleotida, satu nukleotida itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gugus gula. Gugus gulanya apa? Ada gugus gula deoksiribosa. Deoksiribosa. Kemudian yang kedua, terdapat gugus asam fosfat. Asam fosfat, dan yang ketiga ada basa nitrogen. Itu lebih gampangnya terdiri dari gugus gula dan pasangan asam basa. Asamnya fosfat, basanya adalah nitrogen. Itu penyusun dari DNA. Dilihat dari struktur bentuk kimiawinya seperti ini. Ada fosfatnya, ada gulanya, kemudian ada basahnya. Fosfat itu asam, ada basah, ada gula. Satu pasang ini disebut nukleotida. Sedangkan rangkaian itu kan berupa rantai. Rantai banyak sekali susunannya. Yang banyak atau yang lebih dari satu itu sudah dikatakan polinukleotida. Jadi banyak banyak rangkaian dari pasangan ini. Basa nitrogen, tadi ada basa nitrogen, dapat digolongkan menjadi 2. Ada basa purin, kemudian ada basa pirimidin. Ada purin, ada pirimidin. Nah, basa purin sendiri terdiri dari adenin yang dituliskan dengan inisial A. Itu dari adenin. Dan guanin diinisialkan G. Ini untuk basa purinnya ya. Basa A dengan G. A adalah adenin, G adalah guanin. Sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin yang dilambangkan atau diinisialkan S dan timin. Timin yang inisialnya adalah T. Nah, DNA itu rangkaian dari pasangan basa ini. A, G, S, T. Adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, bagaimana pasangannya? Nanti akan membentuk rantai seperti ini. Ya. Ada RNA, ribonukleotida asid, asam ribonukleat. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun dari
molekul gula ribosa, glukus fosfat, dan asam nitrogen. Jadi hampir sama ya. Dengan yang DNA hanya gugus gulanya beda. Gitu. RNA tidak terdapat basa nitrogen, itu kalau di basa nitrogennya. Tapi nanti diganti menjadi urasil. Timinnya diganti menjadi urasil. Nah, bagaimana rangkaiannya? Ini rangkaiannya mirip dengan yang DNA. Jadi pasangannya adalah guanin dengan urasil. Kalau di DNA dengan timin. Nah, kemudian ada adenin dengan guanin ya, sitosin dengan sitosin. Adenin dengan sitosin gitu ya. Itu rangkaiannya. Nah, bagaimana hubungan antara kromosom dan RNA terhadap karakteristik makhluk hidup? Itu yang harus kalian analisis. Untuk materi ini bisa kalian baca kembali di buku paket kelas 9 yang dipinjamkan oleh sekolah itu ada, tinggal kalian baca, kemudian cari hubungannya. Memang materi ini seharusnya kita tatap muka ya. Kalau begini pasti kalian bingung. Ibu yakin kalian pasti bingung karena materi ini sedikit rumit karena ada banyak istilah-istilah yang mungkin baru kalian kenal. Ya, tapi tidak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, nanti Ibu ulangi lagi, begitu ketemu di tatap muka. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan kita diberi panjang umur sehingga kita bisa ketemu. Pandemi ini segera berakhir, kita sama-sama disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.